Shalom saudara yang terkasih. Shalom. Menyapa juga buat saudara-saudara yang di rumah, Bapak Ibu yang ibadah live streaming, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat kita kembali kepada hadirat Tuhan pada siang hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan, kita bangkit berdiri. Kalau kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita akan puji dan menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami boleh layak masuk dan berkenan di hadirat Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat segala pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan segala ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berarti kami yang hadir pada siang hari ini maupun yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing Tuhan, berarti kuduskan kami, sucikan kami semua agar semua boleh berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kalau Gembala mengucapkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan berarti kami semua dan kebenaran yang diberitakan menjadi rema, menjadi berkat anugerah bagi kami semua yang mendengarkan maupun yang di rumah juga masing-masing menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan juga ada fase-fase kegelapan yang akan mengganggu jalan ibadah ini di tempat ini maupun di rumah yang menyaksikan dan ini. Kami bersatu hati anak-anakmu Tuhan. Kami akan fase-fase kegelapan roh di udara, segala fase kegelapan mengganggu di hati kami juga kami tolak, kami patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Untuk bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Lindungi kami, proteksi kami dengan sinar kemuliaan Tuhan. Agar firman Tuhan menjadi anugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga pada jemaat yang sedang perjalanan Tuhan pimpin juga selamat untuk tiba dengan tujuan. Terima kasih Tuhan. Ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya kami alaskan menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ucapkan sekali shalom, saudara terima kasih. Shalom. Kalau bersuka di hadirat Tuhan, walaupun kuasa kelapan berusaha mengambil damai sejahtera kita ya, bisa mengambil, tapi kita percaya Tuhan lebih besar daripada anugerah dalam hidup ini. Mari kita angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Haleluya.
ini, karena kalau kita tidak bangun berdiri, kita akan mengusulkan haleluya, kita angkat tangan kita menyanyi soal Tuhan Yesus. Kita akan putar dari awal sekarang.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala kuasa apapun yang mengganggu ibadah kami Tuhan, kuasa kegelapan setan manusia roh jahat, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami mengundang Allah sepenuh Bapa, Anak dan Roh Kudus mengalir tempat ini. Para malaikat jaga kami, lingkupi kami dengan sinar kemuliaan Tuhan. Dan kami minta Roh Kudus yang bekerja atas kami. Kami minta dalam nama Yesus, biar setiap firman yang sebentar disampaikan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan segala apapun yang mengganggu kami tolak dalam nama Yesus. Mari bersabda Tuhan. Mari Roh Kudus jamah hati pikiran kami, agar kami menangkap kebenaran firman Tuhan, dan firman menjadi berkat dalam rumah tangga kami. Kami siap Tuhan, kami serahkan kebenaran firman Tuhan mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, satu anugerah Tuhan yang besar bagi kita semua. Boleh ada kita beribadah untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk kita melihat akan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya firman menjadi kekuatan bagi kita, firman menjadi urapan bagi kita, dan Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Ya, hari ini saya bicara mengenai hal korban persembahan, korban persembahan atau persembahan korban sama aja. Korban persembahan dan persembahan korban sama saja. Saya lupa. Mau dipakai? Ya. Mari bersama. Nah, saudara mengerti kata korban persembahan dan persembahan korban itu sama saja, ya. Kita coba ya. Masuk.
Suaranya masuk. Baik. Bersama kita membuka di dalam Kejadian pasalnya yang keempat. Mari kita buka sama-sama dulu. Saya ingin saudara membuka Alkitab saudara dan saudara kita baca sama-sama. Karena ini firman ya tidak bisa satu persatu, tetapi kita mau belajar untuk kita mengerti akan kehendak Tuhan. Kejadian pasal 4, sudah semua. Ayatnya yang mulai ayat pertama. Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 saja. Ya, saya hanya minta sampai ke-7 saja. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Ya, judulnya Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Ya, yang pertama. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, jadi Adam dan Hawa memiliki dua anak, Kain dan Habel. Kain menjadi petani perkebunan, menghasilkan buah-buahan. Tetapi Habel menjadi peternak, dia menjadi kambing, mengurus kambing domba dan menjadi gembala bagi domba-domba. Nah, dua-duanya sama. Nah, kita mengatakan ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Amin. Puji Tuhan. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Jadi Kain dan Habel, dua anak Adam dan Hawa. Yang pertama, dia dilahirkan pada saat Kain dan Habel, ya, Hawa dan Adam, mereka memiliki apa yang Tuhan berikan dari Tuhan adanya. Ya, baik domba-domba, baik kebun-kebun, ya, baik pertanian, Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Dan ketika Adam dan Hawa memiliki dua anak, yang pertama Kain, yang kedua Habel. Firman Tuhan katakan tadi jelas, Kain menjadi apa? Petani, dan Habel menjadi gembala domba. Dua hal yang berbeda, tetapi satu dari kandungan Hawa. Dan beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan korban. Nah, saudara baca baik-baik ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain mempersembahkan semana saudara? Sebagian. Arti sebagian bukan utuh, setengah artinya. Betul? Ya. Kalau saudara beri satu, kalau kita berinya sebagian berarti setengah. Jadi Kain memberikan hasil, ya, pertaniannya setengah kepada Tuhan. Tetapi lain, ayat 4 mengatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, artinya satu kambing domba, ya, anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Saudara perhatikan, ya, Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Tetapi Alkitab mengatakan Kain hanya mempersembahkan sebagian, artinya setengah. Ya, hasil yang dia dapat dari pertanian, tetapi ketika dia berikan kepada Tuhan cuma setengah, tidak sepenuhnya. Tetapi Habel, firman Tuhan katakan dia berikan korban persembahan dari anak sulung, satu anak sulung. Ya, artinya setelah kambing domba itu melahirkan anak pertama dari kambing domba itu disebut anak sulung dan harus diberikan kepada Tuhan. Dan yang diberikan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan yaitu lemak-lemaknya. Dan inilah yang diindahkan atau diterima oleh Tuhan. Sama-sama mempersembahkan korban, tetapi yang diterima hanyalah Habel. Kenapa? Sebab Habel memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, satu kambing domba dan lemak-lemaknya. Itu yang menurut kehendak Tuhan. Tetapi Kain hanya memberikan apa? Setengah saja. Ya, karena menurut pikirannya inilah bagian Tuhan dan bagian satu lagi buat saya. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan. Karena ketika tidak diindahkan dan tidak diterima persembahan Kain, Alkitab mengatakan Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, artinya jikalau kita tidak benar-benar di dalam Tuhan, maka hati kita akan menjadi panas. Hati kita tidak menjadi baik kalau kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, dalam Imamat pasal yang ke-17, ya, kita lihat sejenak ya. Yang dikehendaki oleh Tuhan, Imamat 17 ayat yang ke-6, yang dipersembahkan Habel itu lemak-lemaknya. Dan apa maksud dengan lemak-lemaknya? Imamat 17 ayat yang ke-6. Imamat di depan ya. Kejadian bilangan Imamat. Ayatnya yang ke-6. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Jadi Habel mempersembahkan kambing domba, lemaknya dikeluarkan dan dipersembahkan, dibakar. Dan itu menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita mengatakan Tuhan mengindahkan persembahan korban Habel. Kain tidak diterima. Kenapa? Sebab hanya sebagian yang diberikannya kepada Tuhan. Nah, saudara, korban persembahan adalah sesuatu yang kita kerjakan. Karena korban persembahan itu terdiri dari kata kerja. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itu saya akan membagi ada 3 hal pokok ya dalam korban persembahan. Ada 3 hal pokok mengenai korban persembahan. Sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, jadi persembahan korban itu sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, sudah apa contohnya? Kain dan Habel. Kain sebagian saja, tapi Habel sepenuhnya. Maka itu yang diterima oleh Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka ada 3 hal pokok dalam korban persembahan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah korban persembahan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, kita melayani pekerjaan Tuhan harus sepenuh hati. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau saudara setengah-setengah, apa yang saudara kerjakan tidak dapat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengindahkannya. Ya, di dalam melayani pekerjaan Tuhan harus benar-benar sungguh-sungguh. Bukan sekedar kita melayani begitu saja, tidak, saudara. Ya, saudara jadi singar, saudara jadi WL, saudara bisa menjadi yang musik, bahkan saudara yang sound system, semuanya dilakukan. Ingat, harus lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena sepenuhnya kita lakukan untuk Tuhan.
Saudara menjadi singgah memuji Tuhan, bukan sekedarnya pokoknya nyanyi sajalah, ikut sajalah, nyanyi-nyanyi saja, setelah itu selesai sudah. Tidak, saudara. Ya, korban persembahanmu buat Tuhan jadi setengah-setengah. Tapi kalau kita sepenuh hati, kita mau menyanyi, kita mau jadi singa, kita mau musik, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka korban persembahanmu itu diterima oleh Tuhan. Amin. Ya, kita lihat bagaimana melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Maka saudara ketika datang beribadah, saya mau datang kepada Tuhan, saya mau dengar firman Tuhan, saya mau mengecap kebaikan Tuhan, saya mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu persembahan korban kepada Tuhan. Ya, ketika kita datang beribadah, kita korbankan waktu kita buat Tuhan untuk beribadah, mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, ya, jangan kita setengah-setengah. Ingat, melayani Tuhan itu bukan kita mau menonjolkan kehebatan kemampuan kita. Melayani Tuhan itu bukannya kita mau melihat-lihat. Ya, jangan saudara. Mari kita belajar melayani dengan kesungguhan hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lihat merek-merek, jangan melihat hebohnya, jangan melihat bilar-bilarnya, jangan melihat kemegahannya, jangan melihat ini dan itu, saudara. Jangan. Karena Tuhan tidak melihat hal itu. Yang Tuhan lihat hati kita, sungguh-sungguh sepenuh hati, korban persembahan bagi Tuhan, kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, karena sekarang banyak gereja yang sudah menjadi entertainment, saudara, dengan panggung yang megah, dengan lampu-lampu sorot, ya, dengan tarian-tarian, ya, dengan segala-galanya bagus. Karena mereka mau memuji Tuhan dengan segenap hati mereka, bagus. Tetapi apa yang dilakukannya seperti panggung, ya, seperti konser panggung, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi mau dilihat oleh banyak orang. Oh, ini gerejanya luar biasa. Oh, ini hebat penyanyinya. Oh, ini hebat sound systemnya. Oh, ini hebat. Yang dilihat manusianya, bukan Tuhannya. Sehingga apa, saudara? Persembahannya sama saja dengan kain, sebagian saja. Ya, karena sekarang banyak hal itu terjadi. Karena itu saya tidak mau. Saya berharap para pelayan-pelayan Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dan sebenar-benarnya. Haleluya. Amin. Ya, saudara beribadah pun juga lakukan. Saya mau beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang tulus. Itu persembahan korban yang Tuhan terima dalam hadiratnya Tuhan. Tapi kalau kita setengah-setengah, ya, mau enggak, ya udahlah, lakukan aja lah, ya, saudara, sebagian persembahan korbanmu itu tidak diterima oleh Tuhan. Karena sekarang banyak panggung-panggung yang disodorkan oleh banyak gereja, ya. Panggung-panggung. Jadi sekarang orang melayani Tuhan bukan karena mau melayani, mau meninggikan Tuhan, tapi mau disorot, mau dilihat, dialah yang paling baik, yang paling bagus. Ya. Jadi Tuhannya nomor 2, pribadinya, hebatnya semua yang ditunjukkan. Maka persembahan korban yang mereka lakukan itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Karena itu saya berharap pada kita semua pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah, mari dengan sepenuh hati saya mau datang memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar pimpin, bukan sekedar main, bukan sekedar kita berdoa, tidak. Tapi mari lakukan dengan sepenuh hati. Persembahkan korbanmu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Roma 12. Coba kita buka Roma 12. Ya, habis kisah Rasul, Roma. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma
pasal 12 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu? Judulnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu kalau kita benar-benar mau mempersembahkan korban hidup kita untuk Tuhan. Pelayanan kita melayani sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan main-main. Ya. Karena apa saudara? Iblis tidak suka. Iblis tidak suka. Karena itu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dimanapun saudara melayani Tuhan, yang ditempatkan Tuhan, mari lakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dengan jiwa dan raga kita. Ya, karena bukan panggung yang megah, lampu sorot yang bagus, penyanyi yang suaranya bagus dan dilihat Tuhan, tidak. Tapi hati kita sepenuhnya mempersembahkan korban untuk Tuhan, yaitu pujian, penyembahan, keagungan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, jangan setengah-setengah kalau mau buat Tuhan. Sepenuhnya kita berikan, karena korban yang baik di hadapan Tuhan, yaitu melayani dengan ketulusan hati kita, melayani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan tidak bermain-main. Nah, ini pokok pentingnya. Maka apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan diindahkan oleh Tuhan, diterima persembahan korbannya kepada Tuhan. Kita menyembah, kita memuji, kita mengagungkan Tuhan, itu diterima oleh Tuhan. Ya, karena yang Tuhan inginkan apa? Kesungguh-sungguhan kita di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Jangan menganggap pekerjaan Tuhan itu separuh, saudara. Jangan menganggap bahwa ini gak bagus ya, santai aja lah. Tidak, saudara. Nah, daerah depan ini, yang inilah daerah ruang maha suci, di mana Allah bertata, Allah Bapa bertata. Ketika kita masuk dalam ruangan suci, kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik dan benar. Haleluya, amin. Ya, jangan anggap pekerjaan Tuhan sesuatu yang tak biasa, gampang. Ya. Saya pun harus bergumul. Saya harus cari firman Tuhan itu, bergumul, berdoa, minta dari Tuhan. Ya, Senin nggak dapat, Selasa nggak dapat, Rabu nggak dapat, terus bergumul. Ya, dan ketika saya membaca firman Tuhan ini, Tuhan baru katakan, ini dia. Ya, lakukan. Ya, tulis dan lakukan. Dan saya tulis semuanya. Apa maksudnya Tuhan? Dan Tuhan mau inginkan apa? Korban persembahan yang tulus, murni, dan jiwa dan hati kita. Haleluya. Jadi saya berharap para pelayan, jika ada tugas pekerjaan yang saudara kembali lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak memandang sebelah mata. Kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Dan kita melihat dari arasnya yang tinggi, sehingga apa yang kita lakukan yang diindahkan Tuhan, Tuhan menjadi kekuatan, perisai dan penolong kita. Kita datang beribadah, kita mau sungguh-sungguh, mau dengar firman Tuhan, mau diurapi oleh firman, supaya masa depan kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Karena itu sungguh-sungguh kita melayani pekerjaan Tuhan, jangan dianggap sebelah mata. Ya, oleh karena mungkin tidak bagus, mungkin gedungnya kurang besar, mungkin ya aksesorisnya kurang baik. Ya, saudara, ini gedung yang aksesorisnya dari sini, saudara. Ya, karena yang punya ini orang Chinese, jadi dipasang seperti begini. Ya, saya sebenarnya tidak mau ada begini, saudara. Tapi nggak boleh dicopot, katanya. Ya sudah, kita mengikuti saja. Amin. Ya, karena kita punya Tuhan lebih dari segala sesuatu. Haleluya. Nah, jadi persembahkan korban yang baik kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya hidupmu disertai sama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua, saudara, ya,
persembahan korban. Yang kedua, yaitu korban persembahan itu sama dengan mezbah keluarga. Nah, saudara, ya. Persembahkan korban atau korban persembahan itu adalah mezbah keluarga. Jadi ketika kita membuat satu persekutuan keluarga, yang ayah, ibu, anak-anak menjadi satu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan, harus ada itu mezbah keluarga, tidak boleh hilang. Karena itu persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, korban persembahan yang harus kita kerjakan, itu yang terpenting, saudara. Karena mezbah korban keluarga membawa segala bentuk pergumulan kehidupan kita, bahkan kesehatian di dalam rumah tangga. Ini kalau nggak ada mezbah korban, bahaya. Istri mau sendiri, suami mau sendiri, anak-anak mau sendiri. Nah, ini nggak boleh, tidak bisa. Dan itu dalam satu keluarga harus ada persembahan korban, yaitu apa? Mezbah korban keluarga. Ya, ajak ayah ibumu, ayo bapak ibu, yang hadir kita sembahyang sama-sama. Ya, kita baca firman sama-sama, kita berdoa sama-sama. Itu mezbah korban. Karena apa? Kita mau mempersembahkan korban kepada Tuhan lewat apa? Doa bersama-sama. Dari situlah kuasa Tuhan dinyatakan. Saya harus tidak bisa tidur. Kalau sudah jam 9, jam 10, saya harus panggil anak-anak saya semua. Ya, masuk. Kita mau bikin mezbah korban, berdoa malam. Ya. Kenapa? Karena disitulah Roh Kudus diberikan. Karena disitulah hikmat marifat diberikan. Karena disitulah kasih kuasa Tuhan dinyatakan. Karena kita sedang mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan. Haleluya. Ini penting, saudara. Tidak bisa tidak. Karena dengan adanya mezbah korban, maka ini menjadi anugerah dan berkat daripada Tuhan. Mari, saya berikan salah satu contoh. Ya, Kisah Rasul pasal 10. Mundur sedikit, ya, habis sebelum Roma itu Kisah Rasul. Nah, Kisah Rasul pasal 10. Sudah ketemu? Kisah Rasul 10 ayat 1 dan 2. Perhatikan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara perhatikan. Ini rumah tangga Cornelius. Ya. Firman Tuhan katakan dengan jelas, ia saleh. Jadi punya orang tua yang saleh. Terus ia serta sisi rumahnya takut akan Allah. Waduh, luar biasa. Ya, ia dan sisi rumahnya, artinya istri dan anak-anak dan keluarganya takut Tuhan. Dan dia suka memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa. Jadi Cornelius itu dengan keluarganya sering berdoa kepada Allah. Bergumul, dia bikin mezbah keluarga. Dia persembahkan keluarganya kepada Tuhan lewat doa malam, lewat pujian pada malam hari, lewat otoritas yang Tuhan berikan kepadanya. Padahal dia belum dibaptis, belum dipenuhkan Roh Kudus, tetapi dia percaya pada Tuhan. Ya. Karena apa yang terjadi? Kalau saudara baca seterusnya, Tuhan melihat bagaimana dia berdoa, membawa keluarganya kepada Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan katakan, kirim malaikat Tuhan menjumpai Cornelius. Dan malaikat Tuhan berkata apa? Ayat 4, ia menatap malaikat itu dan dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Artinya apa? Diindahkan. Haleluya. Amin. Artinya di hadapan Tuhan diindahkan. Segala yang dibuat oleh Cornelius dengan istri dan anak-anaknya, Tuhan melihat. Ketika Cornelius membuat mezbah korban,
ya, untuk memuliakan Tuhan. Itu Tuhan lihat dan Tuhan mendengar doa-doanya. Dan firman Tuhan katakan, Kornelius, doamu dan sedekahmu sudah naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan melihat. Artinya Tuhan mengindah. Jadi betapa pentingnya mesbah korban daripada rumah tangga, yaitu korban buat keluarga, ya, mesbah keluarga untuk menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Kalau orang tua nggak mau, ya biar saudaranya sendiri. Kalau anak-anakmu nggak mau, ya sudah saudaranya sendiri. Ya, nanti Tuhan jewer dia untuk semua masuk dalam kasih karunia Tuhan. Betul saudara? Ya, ajak. Jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu. Kalau buat Tuhan gak usah malu-malu. Ya, amin. Ya, amin. Jangan takut-takut. Nanti bapak-bapak marah-marah. Biarin. Sebab yang saudara lakukan itu baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ya. Ajak mereka supaya ada korban persembahan buat Tuhan dari rumah tangga. Ini yang harus saudara kerjakan. Sebab Kornelius membawa, ya, dia membawa benar-benar semua keluarganya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang disembah, hanya Tuhan yang diagungkan. Dengan demikian keluarganya diindahkan oleh Tuhan. Masa depan anak-anaknya dijamin oleh Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Karena itu mari saudara, saya berharap, ya, mesbah keluarga jangan sampai mati. Hidupkan kembali. Amin. Hidupkan kembali. Jangan sampai mati. Kenapa? Sebab disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Otoritas Tuhan dinyatakan. Ya. Dan contoh yang kedua di siapa? Daud. Ya, saudara, jangan katakan bahwa Daud itu raja, dia repot. Tidak. Daud itu juga suka membawa keluarganya. Ya. Bawa keluarganya. Mari kita lihat doa Daud. Satu Tawarikh 17. 1 Tawarikh 17. Ya, ayat 16. Ya. 1 Tawarikh 17 ayat 16. Ya, kita baca ya. Sudah perhatikan baik-baik. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduknya ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dari hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku tentang manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Ya. Daud sudah dikasih tahu sama Allah bahwa keluargamu akan tetap menjadi raja atas Israel. Sedangkan keluarganya sudah Tuhan tentukan untuk menjadi raja. 18. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidaklah ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel, ya Allahnya, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, yang mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Sudah baik, ya. Daud berkata,
keluarga itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daud suka menyembah Tuhan. Kenapa? Daud suka berdoa. Kenapa? Daud suka memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Walaupun dia seorang raja, tapi dia berikan waktu untuk menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Jadi saudara, waktu itu banyak. Satu hari ada 24 jam. Tuhan gak minta banyak kok. Tuhan hanya minta 2 jam. Ya kalau kelamaan Tuhan hanya minta 1 jam saja buat Tuhan. Bisa gak saudara? Ya, susah. Ya, bangunnya siang. Habis bangun makan. Habis makan main HP. Habis main HP ketemu teman. Habis ketemu teman mandi. Habis mandi main lagi. Ya, malam makan malam tidur. Ya. Buat Tuhan 1 jam saja. Sukanya kamu. Tapi hari ini saya minta dari saudara. Ya, ada akan berjanjian dengan Tuhan. Saya akan berikan 1 jam saja buat Tuhan. Khusus buat Tuhan. Amin. Ya, khusus buat Tuhan. Berdoa, menyembah, dan baca firman Tuhan. 1 jam saja Tuhan minta. Tuhan gak minta 24 jam. Tuhan gak minta berjam-jam. Tuhan gak minta 1 jam untuk aku. Ya, untuk membesarkan, mengagungkan Tuhan. Apabila lebih indah lagi kalau kita ajak orang tua kita. Kita ajak anak-anak kita ajak suami, istri kita. Ayo mari bikin mesbah Tuhan, persembahkan buat Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Lihat Daud, ya, diberkati luar biasa. Lihat Kornelius dapat anugerah Tuhan, dipenuhkan Roh Kudus, bahkan kaum keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Ada mesbah korban. Ada apa? Mesbah rumah tangga untuk memuliakan Tuhan. Itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Mari ambil satu tindakan dalam hidupku. Saudara, hidup ini tidak hanya kecil, besar, menikah, punya anak, tua, mati. Tidak mau begitu saudara. Ya, kita mau kita hidup untuk Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. Sebab apa? Kita hidup tidak di sini saja, tapi nanti dalam kerajaan surga kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, yang menentukan itu di bumi. Kalau hidup kita baik dan benar bersama Tuhan, kita layak masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti firman Tuhan, ya, maka surga bagian kiri. Ya, saudara tahu sendiri, surga bagian kiri itu apa? Neraka jahanam. Ya, yang kita tidak mau. Yang kita mau adalah kerajaan surga. Karena itu saudara dan saya, mari persembahkan korban dengan mesbah keluarga. Adakan, ya, segala apapun singkirkan ego manusia, keangkuhan, kesombongan, keakuan kita manusia singkirkan. Ya, mari datang kepada Tuhan. Setiap rumah tangga datang dan buat satu mesbah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tidak ada lain selain Tuhan yang ditinggikan. Amin. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga saudara, ya, korban persembahan atau persembahan korban untuk rumah Tuhan. Nah, saudara, ya, firman Tuhan katakan korban persembahan untuk rumah Tuhan. Ya, jangan ini identiknya dengan sumbangan uang lagi. Bukan saudara, ya. Korban persembahan untuk rumah Tuhan adalah hati kita mau membangun pekerjaan Tuhan. Ya, kita kepingin agar kuasa Tuhan dinyatakan. Mari membangun bersama-sama. Ya, saya berikan satu contoh. Mari kita buka kitab Nehemia. Nehemia, saudara tahu, dari bawah Ayub, Esther, naik ke atas Nehemia. Ya. Nehemia pasal yang kedua, ayat 11 loncat ayat 17 sampai 18 saja. Ya. Ya. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-11. Ya, Nehemia di bawah sekali Ayub, Esther naik. Ya, Nehemia dari bawah ambil. Setelah ketemu, saya bacakan ya. Ayat 11.
Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Kita naik loncat ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, Nehemia mendengar, dapat kabar Yerusalem, kota Allah, hancur lebur. Tembok-temboknya hancur, pintu gerbangnya terbakar. Yerusalem sudah menjadi reruntuhan. Nehemia punya hati, ya, dia berkata, waduh, sebab dulu Yerusalem itu pusat dari segala ibadah. Semua orang datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Tapi pada saat itu Yerusalem dihancurkan. Hati Nehemia tersentuh untuk membangun kembali rumah Allah, Yerusalem. Dan dia minta surat dari rajanya untuk kembali kepada tanah airnya, Yerusalem. Dia minta surat-surat supaya dia bertemu dengan bupati-bupati, tapi dia tidak memberitahu bahwa dia kepingin membangun Yerusalem. Dan ketika sampai di Yerusalem, dia melihat, dia menangis. Aku melihat pintu-pintunya sudah dibakar. Karena itu dia mencari imam-imam Lewi. Yang ketemu, mereka sudah mencari makan dengan bertani. Dipanggil oleh Nehemia, mari aku jadikan engkau pelayan Tuhan kembali. Dia cari orang-orang Yahudi supaya mereka membangun Yerusalem kembali. Ya, kalau saudara terus membaca ini, saudara, ada ganjalan, ada pertentangan di mana mereka harus bertentangan dengan orang-orang di sekitar Yerusalem. Ya, Alkitab mengatakan dalam Nehemia, tangan kanan mereka membangun, tangan kiri mereka pegang pedang. Apabila ada serangan, mereka taruh dan mereka berperang untuk menghalau orang supaya jangan tembok Yerusalem berdiri kembali. Ya, saudara lihat, hati dari Nehemia ingin membangun rumah Tuhan. Nah, kita pun juga belajar, saudara. Haleluya. Kita membangun, kita korban persembahan untuk membangun pekerjaan Tuhan. Doa saudara sudah membangun pekerjaan Tuhan. Saudara datang beribadah, saudara melayani Tuhan, itu sudah korban persembahan kepada Tuhan. Ya, apalagi kalau kita mau korban yang kita punya buat Tuhan. Haleluya. Ya, kita gereja ada program, ya, menabung sehari 2.000, ya, sampai akhir bulan dikumpulkan. Jadi semua pelayan-pelayan, ya, diberikan tugas menabung sehari 2.000. Amin. Sampai nanti habis bulan dikumpulkan, kita masukkan ke bank. Supaya nanti kalau kita ada acara, dananya sudah ada. Amin. Ya. Jadi saya minta semua para pelayan, kalau saudara merasa keberatan, ya jangan ikuti. Ya. Kalau saudara keberatan, aduh, uang keberatan, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, karena tabernakel dibuat dari korban daripada bangsa Israel. Haleluya, betul nggak saudara? Ya, saudara makan bakso yang itu berapa harganya? Ibu berapa harganya? 20.000 loh, saudara. 2.000 buat Tuhan aja mikir. Jangan loh, saudara. Haleluya. 2.000 banyak buat Tuhan aja mikir. Bakso yang itu 20.000, betul nggak saudara? Saudara ke Kelapa Gading, saudara makan, betul nggak? Orang Indonesia ini kalau makan Kelapa Gading, apa saudara? Di foto, cekrek, baru masukin, cekrek, ya, supaya orang lihat, wih, makan di negeri. Orang lihat, makan di sini, makan di sini.
Ya kalau nggak di pintunya aja ada namanya, padahal nggak makan, cuma di foto doang buat pintu. Ya. Makan bisa ratusan ribu sehari, betul nggak saudara? Saudara beli sepatu harga 200 satu hari, beli baju harga 300 satu hari. Wah, itu sama Tuhan saja jangan mikir lagi, saudara. Amin. Ya, saudara gak usah mikir lagi. Ya. Bila perlu semua anak-anak juga ya untuk mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ya, saya Ayun punya mama Ciamon, saya kasih tahu. Ya, ada program gereja 1 hari 2.000 per bulan, ya jadinya 60.000. Kalau 31 hari 62.000. Saya bilang. Jadi karena ada 2 Ayun sama Ciamon berdua. Jadi berdua ya Ci, saya bilang. Balasnya apa? Pak berlima. Saya kaget. Loh, kan cuma Ciamon doang enggak? Uwi juga, suaminya juga sama Oma. Jadi 5. Oma gak gereja di kita, suaminya gak gereja di kita, tapi mereka masuk untuk melayani pekerjaan Tuhan lewat sumbangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. 2.000 satu hari ditabung. Jangan udah sebulan dipakai, jangan. Ya, belajar ini uang Tuhan, tahu. Ini uang Tuhan, tahu. Ya, jangan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya semua anak-anak semua ikut, ya mantu, ya sama anak saya Glenn juga ikut, ya cucu ya belum, cucunya belum, jangan dulu cucunya, ya jadi Glenn sama Kathy masuk, saya semua anak berlima masuk, ya belajar berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ya, jadi saya juga membuka bagi jemaat yang mau berkorban silakan kalau mau, kalau enggak tidak dipaksa. Haleluya. Karena saudara berkorban buat pekerjaan Tuhan. Kita belajar seperti Nehemia. Ada satu hati membangun Yerusalem lagi. Karena pusat daripada penyembahan bagi Tuhan. Yerusalem itu pusat untuk kemuliaan Tuhan. Nehemia punya hati kepingin membangun kembali. Ya, kita juga punya hati. Ya, mari kita belajar buat pekerjaan Tuhan. Ya, buat kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan buat saya, buat kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saya pun sedang berdoa, minta berkat dari Tuhan. Untuk apa? Ganti organ ini. Ini organ sudah 3 abad, saudara. Belum diganti-ganti. Setiap bunyi dan nggak hafal bunyi. Saya mau ganti. Harga organnya saya lihat 18 juta, bisa. Amin. Saya bilang Tuhan bisa, pasti Tuhan kasih berkat. Amin. Percaya saja. Saya selalu berjalan dengan percaya. Karena apa? Saya belajar tabur buat Tuhan, tabur buat Tuhan. Pasti saudara menuai berkat juga dari Tuhan. Haleluya. Dan itu saya kalau buat Tuhan tidak pakai pikir-pikir, hajar saja. Amin. Ya, jangan pikir-pikir kalau buat Tuhan. Sesuatu yang buat Tuhan pasti Tuhan nyatakan. Gak usah takut. Ya, aduh kalau nanti saya kasih ini, saya bagaimana? Kalau saya ini, saya bagaimana? Ya, saudara takut. Berarti bahwa saudara punya iman. Saudara gak percaya Tuhan. Nehemia dengan satu kekuatan percaya bahwa dia pasti membangun kembali Yerusalem yang akan terjadi benar. Saudara baca di Nehemia, tembok Yerusalem kembali lagi. Ya, para pelayan-pelayan melayani Tuhan kembali. Orang-orang semua datang menyembah Tuhan kembali di Yerusalem. Karena apa? Ada satu pembangunan yang dikerjakan oleh Nehemia. Mari kita punya hati seperti Nehemia. Ya. Jangan pikir nanti makan bagaimana, nanti kalau kasih Tuhan bagaimana. Nah, saya nggak pernah pikir itu. Ya, apa yang saya dapat saya harus berikan kepada Tuhan. Harus saya kerjakan. Ya, namun saya nggak mau ngomong. Haleluya. Jangan ngomong loh. Kalau kasih buat Tuhan jangan ngomong. Kasih aja. Haleluya. Kita Natalan semua korban dari anak-anak Tuhan. Luar biasa. Ya. Sistemnya kayak Ibu Dut saja. Ibu Dut begini, ya pokoknya percaya saja. Haleluya. Amin. Percaya saja. Kalau percaya sudah saya percaya. Amin. Ya. Jadi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa itu? Korban persembahan buat Tuhan.
sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya itu, saudara. Amin. Sangat percaya. Ya, karena itu kita bisa dapatkan anugerah Tuhan. Ya, anugerah yang Tuhan berikan. Karena itu mari saudara, persembahkanlah korban yang sepenuhnya, setulusnya buat Tuhan. Jangan sebagian. Melayani Tuhan sepenuhnya. Ya, jangan karena sesuatu. Tidak. Sepenuhnya untuk kita layani Tuhan. Korban persembahan buat kemuliaan Tuhan. Maka apa yang kita lakukan diindahkan Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, oh saudara, ya apa yang saudara nggak minta Tuhan kasih. Amin. Saudara nggak minta Tuhan kasih. Amin. Karena saya percaya Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Amin. Dan itu amin. Ya, hati ini harus ada damai. Hati ini harus ada firman. Semuanya kita serahkan bagi Tuhan. Maka segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau persembahkan korban kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami semua bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tuhan menyertai. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tak pernah biarkan kau sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersamamu Bapa, kami akan lewati bersamamu Bapa. Ku lewati semua perjalananmu yang keluarga dalam hidup rumah tanggamu. Ada mesbah dalam pribadimu, datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman-Nya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Karena kami bersamamu Bapa, kami akan lewati semua. Bersamamu Bapa.
bersamamu Bapa, kami melewati semua segala kesusahan, segala kekesalan, segala pergumulan kami bersamamu Bapa. Meneguhkan hati kami, kami percaya, kami selalu mempersembahkan korban terbaik. Inilah kami percaya bersama Tuhan kami akan melewati semua masalah kami. Bersama dengan Tuhan kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Dan itu ajar kami sepenuhnya melayani Tuhan. Ajar kami sepenuhnya menyembah, meninggikan, memuliakan dalam mesbah keluarga kami. Dan sepenuhnya Tuhan kami belajar berkorban bagi rumah Tuhan. Sebab apa yang kami tabur kami akan tuai Tuhan. Kami percaya padamu. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami setia dalam ibadah Tuhan. Ajar kami Tuhan sepenuh hati melayani Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan kekuatan bagi kami. Di hadapan kami dan perjuangan suci Tuhan. Dan juga para pelayan-pelayan Tuhan yang di rumah. Jemaat-jemaat yang di rumah yang telah mempersiapkan perjamuan suci. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan dengan darah yang kudus. Sehingga tubuh dan darah Tuhan menjadi berkat bagi kami. Kami percaya lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus, segala penyakit kami disembuhkan. Segala kelemahan kami dikuatkan. Segala pergumulan kami dijawab. Dan kami percaya Tuhan ubah hati kami. Masa depan kami ada bersama dengan Tuhan. Kami percaya lewat perjuangan suci, hidup kami dikuduskan, disucikan. Kami bersama dengan Tuhan. Dan segala apapun yang mengganggu hamba, kami tolak katakan semua dalam nama Yesus. Dalam nama berkuasa. Kami minta berkat atas perjuangan suci. Dan kami layakkan untuk memakan tubuh dan darah Tuhan. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Katakan pujian ini.
berkati semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Berikan hati kami damai, berikan hati kami sukacita Tuhan. Kami mau belajar, berikan persembahan korban sepenuh hati kepadamu. Keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya berkat yang kami terima dari Tuhan, maka ajar kami juga Tuhan persembahkan korban buat kemuliaan Tuhan. Mari saudara angkat roti di dalam kepala. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Ini berkat, ini kuasa, ini urapan bagimu. Percaya, Tuhan kekuatan bagi saudara dan saya. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Jadi bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adapun roti yang Tuhan berkati adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Roti dimakan tidak boleh ada sisa juga. Sudah semua, mari kita angkat jawab. Ini adalah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus dari Tuhan. Kalau ada salah dan dosa, ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami dalam kebenaran firman Tuhan. Kuduskan kami dengan darah yang kudus. Kami percaya segala apapun Tuhan yang dianggap kami bersalah, Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah sucikan. Dan mari kita berikan korban persembahan bagi Tuhan, yaitu tubuh dan jiwa kami untuk kemuliaan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini jemaat, tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ada cawan berkat yang Tuhan berkati adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus.
Kami boleh ditegur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang merubah kehidupan kami. Firman-Mu yang merubah pola pikir kami Tuhan. Oh, kami harus mempunyai mesbah korban di hadapan-Mu Tuhan. Kadang kami mengedepankan ego kami di hadapan-Mu. Kami mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Kami mengandalkan kehebatan kami Tuhan. Tapi semua itu mendatangkan sia-sia bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, melewatkan kehidupan kami. Banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Kau begitu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Firman yang mengajarkan kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau berkorban tanpa pamrih Tuhan. Kami mau bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan melihat setiap hati kami. Banyak sekali kekurangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu pada siang hari ini sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Agar setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami yang siang hari membawa dengan beban masalah kami. Tapi kami boleh dilepaskan Tuhan. Oleh karena kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati istrinya, berikan juga kekuatan, kesehatan, hikmat selalu. Agar boleh bersama hamba-Mu tetap setia melayani Tuhan sampai pada kesudahan. Berkati juga anak-anak dalam pekerjaan, dalam pendidikan, cucunya dalam masa pertumbuhan Tuhan. Mantunya sebagai seorang istri juga yang senantiasa merawat akan anak kekasih juga Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, pakai keluarga hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi pelayanan Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami semua para pelayan-Mu Tuhan. Berikan kami juga roh kesehatian. Kami setia untuk bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan firman pada siang hari ini, baik di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan, kami boleh diberikan sukacita dan kekuatan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diberkati oleh tubuh dan darah lewat perjamuan siang hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Engkau baik, sangat baik Bapak Tuhan. Haleluya. Amin.
Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat penyertaan dan perlindungan kami dalam ibadah. Tuhan ada menyertai kami. Kami percaya firman menjadi kekuatan bagi kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, tetap kami berdoa bagi bangsa negara kami, Indonesia ini Tuhan. Dari pimpinan Pak Jokowi, Pak Maruf, bahkan sampai dengan para kabinet-kabinetnya, Kapolri, bahkan Panglima TNI, sampai bawahan-bawahannya RT RW, dimanapun berada di seluruh Indonesia, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menyertai dan melindungi agar kami semua bisa berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan, virus Omikron yang sedang berkembang di DKI, kami minta Tuhan sertai anak-anak Tuhan, jaga kami dengan malaikat Tuhan, jauhkan segala virus ini dalam hidup kami, sehingga kami boleh dapat kesehatan demi kesehatan. Terima kasih buat semuanya. Berkati gereja kami ke depannya, di mana kami rindu punya mesbah sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan. Kami rindu juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat kemuliaan Tuhan. Biar kuasa Tuhan dinyatakan juga. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Pak Freddy Gosali yang memiliki tempat ini. Tuhan berkati agar kami tetap diperbolehkan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dan sebelum kami akhiri, kami mohon berkat Tuhan atas kami. Mari saudara angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, berkat berkelimpahan dari Bapa di surga. Cita kasih yang kekal, kudus dan am dari Tuhan Yesus, pengurapan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar Tuhan berikan hati yang berkorban untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami minta berkat ini tercurah bagi kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih kembali saudara. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara-saudara yang sudah hadir pada siang hari ini dan sudah bersama-sama beribadah. Terima kasih juga bagi para pelayan Tuhan dan juga jemaat yang mengikuti dalam live streaming. Ya, mohon maaf ternyata YouTube-nya nggak bisa karena internetnya tidak kuat. Jadi kita kembali ke IG, ke Instagram. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita semua. Saya berterima kasih kepada siapa? Ya, Ibu Keti di Sunda, Ibu Angeli di Pondok Gede, terima kasih. Ibu Foni di Manado, terima kasih. Rudi di Tangerang, terima kasih sudah ikut. Ibu Erna di Sultan juga, terima kasih sudah ikut. Ibu Eci di Sultan juga, terima kasih sudah ikut. Ibu Heni di Negeri Belanda, terima kasih sudah ikut. Vigo, ya di Kampung Rawa, terima kasih sudah ikut. Boni, ya sudah ikut, terima kasih. Ya Ibu Desi juga terima kasih dengan Tenagung. Ibu Tati juga sudah ikut. Baik, terima kasih Cibubu ya. Terima kasih sudah ikut. Ya, baik. Terima kasih yang sudah mengikuti live streaming dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan berkati.